dalam kehidupan manusia. Permainan pada dasarnya merupakan satu keterampilan untuk menyenangkan diri. Karena permainan itu berasal dari kata dasar main, yaitu perbuatan untuk menyenangkan diri. Nah, bagaimana dengan permainan bahasa? Permainan bahasa merupakan suatu metode pembelajaran untuk menyenangkan dan juga dapat melatih keterampilan berbahasa, yaitu menulis, membaca, mendengarkan, dan menyimak. Jika suatu permainan hanya akan bertujuan untuk menyenangkan tanpa melatih keterampilan berbahasa, maka permainan tersebut tidak dapat kita sebut sebagai permainan bahasa. Dan juga sebaliknya, jika suatu permainan hanya akan melatih keterampilan berbahasa tanpa adanya unsur kesenangan, maka permainan tersebut tidak dapat disebut sebagai permainan berbahasa. Hakikat permainan bahasa. Menurut Suparno menyatakan bahwa permainan bahasa pada hakikatnya merupakan aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu dengan cara yang menggembirakan. Di dalam permainan tersebut terdapat unsur tantangan dan rintangan. Unsur tantangannya dapat berupa suatu masalah ataupun kompetensi. 2. Tujuan permainan bahasa. Suparno menyatakan bahwa permainan bahasa mempunyai tujuan ganda, yakni untuk memperoleh kegembiraan dan untuk melatih keterampilan bahasa tertentu. Apabila ada suatu permainan yang dapat menimbulkan kegembiraan, tetapi tidak melatih keterampilan bahasa, maka permainan bahasa tersebut tidak dapat disebut dengan permainan bahasa. Sebaliknya, apabila ada suatu kegiatan yang dapat melatih keterampilan bahasa tertentu, tetapi tidak menimbulkan kegembiraan, maka kegiatan itu juga disebut dengan permainan bahasa. Jadi, permainan bahasa harus memenuhi kedua syarat yang saya sebutkan tadi di atas. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan pembelajaran permainan dengan memadukan 4 keterampilan bahasa. Sebelum kita masuk dengan langkah-langkah penyusunan pembelajaran permainan bahasa, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa saja yang termaksud dalam pembelajaran permainan bahasa ini. Secara sederhana, dapat dijabarkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia meliputi 4 keterampilan bahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dari 4 keterampilan bahasa dapat kita simpulkan bahwa permainan bahasa beraneka ragam permainan. Jadi kita akan menyusun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam permainan bahasa. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa kompetensi dasar dan menjabarkan dalam indikator. Yang kedua, kita harus menghubungkan topik pembelajaran yang akan disampaikan dengan model pembelajaran yang cocok dari 4 keterampilan bahasa tersebut. Yang ketiga, memilih teknik permainan yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Yang keempat, menyiapkan rancangan tertulis dengan memperhatikan pemilihan bahan ajar, rincian kegiatan, alokasi waktu, dan media yang akan digunakan. 4. Manfaat permainan bahasa. Melalui permainan, seorang siswa akan banyak belajar tentang kehidupan, seperti belajar mandiri, berani bersaing, bersosialisasi, memiliki jiwa kepemimpinan, lebih percaya diri, dan lain sebagainya. Selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, ada juga beberapa manfaat keterampilan permainan bahasa, yaitu yang pertama, dapat menghilangkan kejenuhan dan kebosanan peserta didik, menyingkirkan keseriusan yang dapat menghambat proses pembelajaran, menghilangkan stres dalam lingkungan sekolah atau dalam kelas, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membangun kreativitas diri untuk mencapai tujuan pembelajaran, dapat memupuk rasa solidaritas yang tinggi, bisa menemukan kerjasama yang baik antara peserta didik, dan yang terakhir yaitu dapat mendekatkan emosional antara
sesama peserta didik pada pendidik dapat mendekatkan emosional antara sesama peserta didik pada pendidik, dan pendidik kepada peserta didik. Yang kelima, faktor-faktor yang mendukung permainan bahasa. Yang pertama yaitu situasi dan kondisi. Yang kedua, peraturan permainan. Yang ketiga, pemain. Dan yang terakhir yaitu pemimpin permainan. 6. Kelebihan dan kekurangan. Permainan bahasa dalam pelaksanaannya memiliki kelebihan dan kekurangan. Supomo mengungkapkan kelebihan dan kekurangan permainan bahasa sebagai berikut. Kelebihan 1. Permainan bahasa sebagai metode pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan siswa bukan hanya fisik tetapi juga mental. Yang ketiga, dapat memberikan motivasi siswa dalam belajar. Yang keempat, dapat memupuk rasa solidaritas dan kerjasama. Yang kelima, dengan permainan materi lebih mengesankan sehingga sukar dilupakan. Kekurangan 1. Bila jumlah siswa terlalu banyak akan sulit melibat seluruh siswa dalam permainan. Yang kedua, tidak semua materi dapat dilaksanakan melalui permainan. Yang ketiga, permainan banyak mengandung unsur spekulasi sehingga sulit untuk dijadikan ukuran yang terpercaya. Pengertian model permainan bahasa. Model pembelajaran bermain mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Semua metode pembelajaran ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan. Struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan pada metode permainan pembelajaran berbeda dengan struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur pembelajaran pada metode lainnya. Tujuan metode pembelajaran bermain adalah hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman di temannya, serta mengembangkan keterampilan sosial. Terima kasih. Prinsip-prinsip model permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode permainan akan menjadi efektif, bermakna, dan tetap menyenangkan apabila dalam pelaksanaan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, permainan hendaknya permainan yang terkait langsung dengan konteks keseharian peserta didik. Yang kedua, permainan diterapkan merangsang daya pikir, mengakses informasi, dan menciptakan makna baru. Yang ketiga yaitu permainan yang dikembangkan, menyenangkan, dan mengasihkan bagi peserta didik. Yang keempat, dilaksanakan dengan landasan kebebasan menjalin kerja dengan peserta didik lain. 5. Permainan hendaknya menantang dan mengandung unsur kompetensi yang memungkinkan peserta didik semakin termotivasi menjalani proses tersebut. Yang keenam, menekankan permainan linguistik pada akuransi isinya, sedangkan permainan komunikatif lebih menekankan pada kelancaran dan suksesannya komunikasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu permainan dapat dipergunakan untuk semua tingkatan dan berbagai keterampilan berbahasa sekaligus. Bagian C, yaitu permainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran berbasis permainan, kita sebagai guru dapat melakukan permainan berbasis bahasa, baik itu bertujuan agar siswa dapat memahami materi maupun untuk menghilangkan rasa bosan siswa terhadap pelajaran di sekolah. Ada banyak macam permainan bahasa yang bisa kita gunakan. Salah satunya yaitu permainan teka-teki silang atau sering kita sebut dengan TTS.
Nah, apa itu TTS? TTS adalah menebak kata yang sesuai dengan jumlah kotak yang disediakan. Permainan ini tentu sangat berguna untuk siswa-siswa agar dapat memahami istilah kata, agar dapat melacak kata yang sesuai dalam ungkapan teka-teki silang tersebut. Permainan ini juga dapat memberikan siswa agar dapat memahami dan mengekspresikan dirinya sendiri ke dalam kelompok yang akan dibentuk nantinya. Proses pembelajaran ini akan menjadi lebih aktif dan dapat membuat suasana menjadi menyenangkan. Tentu siswa akan memilih bekerja sama dengan berfungsi untuk melancarkan hubungan antara kerja dan tugas. Permainan bisik berantai. Permainan ini dilakukan dengan setiap siswa dan harus membisikkan suatu kata, kalimat ataupun cerita kepada pemain. Terus berurutan sampai permainan terakhir. Permainan terakhir harus mengatakan isi kata, kalimat, ataupun cerita yang dibisikkan. Permainan ini dapat dilombakan dengan cara berpop, dan permainan ini juga melatih keterampilan menyimak ataupun mendengarkan. Yang ketiga yaitu permainan bertanya dan menerka. Dalam permainan bertanya dan menerka, permainan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penanya dan penjawab. Kelompok penjawab harus menyembunyikan suatu benda yang diterka oleh kelompok penanya dengan cara memberikan pertanyaan yang mengarah kepada benda yang harus diterka. Setiap anggota kelompok penanya diberi kesempatan untuk memberikan satu pertanyaan kepada kelompok penjawab. Kelompok penjawab hanya boleh menjawab ya atau tidak, dan setelah seluruh anggota. Sekianlah saya ucapkan terima kasih. Tentang contoh permainan bahasa yang keempat, yaitu meloncat bulatan kata. Meloncat bulatan kata ini dapat kita lakukan dengan cara membuat beberapa bulatan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita buat bulatan sebesar piring. Jika ingin lebih menarik, kita dapat membuat warna pada bulatan tersebut dengan menggunakan pensil gambar atau dengan menempelkan HVS dan origami. Nah, jika sudah lebih menarik, kita dapat mengisi dengan beberapa kata. Kata yang digunakan dalam bulatan kata tersebut, misalnya terdapat 4 bulatan, di setiap bulatan kita akan mengisi beberapa kata yang berbeda. Setelah jadi, nantinya kita dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, pada saat melakukan permainan tersebut, kita akan menyuruh setiap siswa meloncati kata atau berdiri di atas kata yang akan kita sebutkan. Misalnya, kita menyebut kata ayah, maka anak tersebut akan berdiri di atas bulatan yang ditulis di kata ayah. Begitu juga dengan seterusnya. Misalnya, kita menyuruh anak meloncat kata mama, maka si anak harus meloncati kata mama. Nah, permainan meloncat kata ini juga tidak hanya sekedar meloncat kata. Nah, jika kita merasa siswa tersebut sudah lebih mampu pada permainan ini, maka kita harus menaikkan ke level yang lebih sulit lagi. Seperti step awal, yaitu kita membuat bulatan. Bulatan kita tambahkan dengan kata-kata yang bisa berbentuk sebuah kalimat. Misalnya, di sini saya sudah membuat 10 bagian kata. Dalam 10 kata ini terdapat sebuah kalimat. Misalnya, Papa pergi ke pasar. Nah, nantinya kita akan menuntun siswa untuk meloncati kata sesuai dengan kalimat yang kita sebutkan. Contohnya, Papa pergi ke pasar, maka siswa tersebut harus meloncati kalimat Papa, lalu ke kalimat pergi, lalu kalimat ke pasar. Jadi, dalam permainan meloncati kata dapat juga berfungsi sebagai latihan membaca formula bagi siswa. Contoh permainan bahasa yang kelima yaitu memasangkan gambar dengan teks. Permainan ini memberikan pengarahan tentang deskripsi sebuah sikap atau perbuatan baik dan buruk. Dari kegiatan ini, anak bisa belajar membaca dan menunjukkan nilai-nilai
dalam tauladan hidupnya. Cara permainan ini mudah. Siswa tinggal menarik garis penghubung antara gambar dengan kotak deskripsi yang sesuai. Caranya melakukan permainan dengan teks dapat kita lihat dari slide ini. Pada slide ini terdapat 3 jenis gambar yang berbeda-beda. Yang pertama, gambar tahu. Yang kedua, ada gambar kursi. Dan yang ketiga, ada gambar meja. Nah, masing-masing gambar ini terdapat deskripsi masing-masing. Namun, penempatan deskripsinya tidak boleh sesuai urutan dengan gambarnya. Misalnya, gambar pertama bagian tahu, tetapi di samping ada deskripsi kursi. Kemudian, di bawah ada gambar kursi, tetapi deskripsinya adalah deskripsi meja. Kemudian ada gambar meja, tetapi deskripsinya tentang tahu. Jadi penempatan deskripsi dengan benda tidak bisa berurutan. Nah, pada saat kita memberikan kepada siswa untuk dihubungkan sesuai dengan deskripsinya, jadi jika deskripsinya sejajar dengan benda tersebut, maka siswa tersebut tidak akan mengerti untuk melakukan permainan memasangkan gambar dengan teks. Karena seperti yang kita ketahui dari awal bahwa permainan bahasa ini dilakukan untuk menantang siswa dan untuk menguji kemampuan siswa. Kesimpulan, permainan merupakan hal yang dapat membantu proses pembelajaran. Permainan di sini bukanlah sekedar permainan biasa, karena permainan bahasa merupakan aktivitas kegiatan yang dirancang serta dapat membantu proses pencapaian tujuan dalam keterampilan bahasa, yaitu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Dengan adanya permainan ini, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Siswa yang awalnya bosan atau jenuh dengan pembelajaran yang biasa akan merasa lebih antusias dengan adanya permainan bahasa ini. Ada banyak rekomendasi permainan bahasa yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat menjadi suatu manfaat bagi kita semua.